Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan media pendidikan kesehatan. Ini kami ajarkan mengingat di keperawatan keluarga khususnya dan umumnya adalah di keperawatan komunitas. Tentunya kita sebagai perawat tidak bisa terlepas dengan yang namanya pendidikan kesehatan. Oleh karena itu ini saya kira penting sekali untuk bekal mahasiswa, karena sebentar lagi nanti mahasiswa akan praktek mungkin di akhir sekitar bulan Agustus. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan bekal mahasiswa semuanya. Baik, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Baik, di setiap kali kita memberikan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan, tentunya kita akan perlu atau membutuhkan yang namanya alat bantu atau media dalam pendidikan kesehatan. Kemudian pengertian dari alat bantu atau media tersebut adalah sebuah alat yang digunakan oleh pendidik, dalam hal ini adalah perawat khususnya, dalam menyampaikan bahan pendidikan. Jadi alat apapun, sarpras apapun yang digunakan untuk membantu kita dalam menyampaikan sebuah informasi kepada audiens itu dinamakan adalah alat bantu pendidikan kesehatan. Sebagai contoh mungkin di bawah ini ada gambar. Ini adalah alat peraga yang mungkin saja kita sering melihat di laboratorium. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita mempelajari sesuatu yang tidak kelihatan, ya, terutama di dunia medis ya. Kita belajar paru-paru, kita belajar jantung, kita belajar sistem pencernaan dan lain sebagainya. Itu tentunya kalau tanpa alat bantu, hanya dengan teks saja, itu akan sangat sulit, ya, sangat sulit diterima oleh mahasiswa. Oleh karena itu alat bantu ini menjadi sangat penting dalam keberhasilan sebuah pendidikan kesehatan. Kita lanjut. Baik, kita masih ingat mungkin saja terkait dengan PENKES ini. Jadi PENKES ini adalah suatu tindakan transfer of knowledge ya. Jadi PENKES ini adalah menyampaikan sesuatu, memindahkan sesuatu apa yang kita tahu kepada orang, sehingga audien ini bisa paham dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kita memberikan sebuah informasi kepada orang, harapannya itu terekam dalam memori sehingga itu dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Itu adalah konsepnya dari PENKES ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk mempermudah dan mengoptimalkan keberhasilan proses transfer of knowledge tadi, tentunya dibutuhkan strategi serta alat bantu atau media dalam pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan kesehatan itu tentunya tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi juga dibutuhkan sebuah metode, kemudian strategi, cara-cara agar supaya materi bisa tersampaikan dengan baik oleh audiens gitu ya.
Itu kemudian apa sih manfaat alat bantu dalam pendidikan kesehatan itu? Ada beberapa, nanti kita coba kupas satu persatu. Yang pertama yaitu menimbulkan minat sasaran pendidikan. Baik, kita bisa bayangkan kalau misalnya kita menyampaikan sebuah informasi tanpa alat bantu apapun gitu ya. Jadi emang orang-orang tok gitu, tanpa mic, tanpa gambar, tanpa LCD, mungkin tanpa video, tanpa alat peraga. Nah, ini tentunya minat dari audiens pun juga tidak akan besar gitu ya. Tidak akan besar, tidak akan tertarik, tidak akan interest terhadap apa yang akan kita sampaikan. Sebaliknya, jadi kalau kita memakai sebuah media yang itu menimbulkan ketertarikan audiens, tentunya itu akan lebih menarik sasaran pendidikan atau audiens. Kemudian yang kedua adalah mencapai sasaran yang lebih banyak. Sebagai contoh, kita bayangkan kalau kita melakukan pendidikan kesehatan tanpa menggunakan mic, tentunya suara kita tidak akan bisa terdengar oleh banyak orang gitu ya. Itu tentunya akan sangat terbatas. Maka dari itu alat bantu ini akan menjadi penting ya untuk mencapai sasaran yang lebih banyak. Mungkin tidak hanya itu, salah satu contoh yang lainnya adalah ketika ada sebuah informasi yang disampaikan di radio begitu ya. Jadi sasarannya tidak hanya 1-2 orang saja, tapi itu khalayak banyak yang bisa mendengarkan informasi tersebut. Nah, itu berkat dari alat bantu ini ya. Makanya menjadi penting. Kemudian yang berikutnya adalah ya membantu mengatasi hambatan bahasa. Jadi ada kalanya dengan alat bantu, mungkin LCD dan sebagainya, ada gambar-gambar dan seterusnya, apalagi mungkin video, itu bisa mengatasi sebuah hambatan bahasa. Sesuatu yang tidak bisa kita sampaikan secara verbal mungkin akan lebih mengena gitu ya, lebih dapat diterima dengan kita menggunakan sebuah gambar atau video. Nah, jadi untuk membantu mengatasi hambatan bahasa antara penyampai informasi yang menyampaikan informasi terhadap audiens. Kemudian yang berikutnya yaitu merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan kesehatan pada siapa? Tentunya kepada orang-orang lain di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau mereka mendapatkan sebuah informasi apalagi itu menarik dan mengesankan, tentunya itu akan merangsang orang untuk menyampaikan sebuah pesan yang dia terima kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, sebagai contoh ketika anak-anak SD yang diberikan pendidikan kesehatan terkait dengan gosok gigi katakanlah seperti itu, mahasiswa bisa membawa pantem gigi. Nah, seperti itu sangat menarik ya, sehingga anak-anak yang mungkin saja baru kali itu dia melihat pantem seperti itu, maka dia akan merekam apa yang dia terima, kemudian dia akan menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya. Dia akan cerita kepada teman-temannya kalau misalnya hari ini tadi dia belajar terkait dengan cara menggosok gigi dengan menggunakan pantem gigi. Nah, ini manfaat yang keempat gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tentunya ini akan lebih membuat anak itu interest atau tertarik ya
ketika kita ke sekolah membawa pantem gigi ini untuk praktek gitu ya, simulasi bagaimana cara menggosok gigi yang baik dan benar. Yang berikutnya adalah mempermudah menyampaikan bahan pendidikan atau informasi oleh pendidik. Ya, sebagai contoh ini ya, hari ini saya menyampaikan sesuatu dengan alat bantu, yaitu alat bantunya adalah sebuah materi PowerPoint ataupun PDF. Jadi ada bahannya sehingga saya pun bisa menyampaikan materi dengan baik berurutan ya, dibandingkan kita itu seperti ceramah gitu ya, ceramah tanpa ada clue-nya, poin-poin pentingnya. Tentunya kita akan kesulitan untuk menyampaikan sebuah informasi, apalagi dengan runtut seperti ini. Ini adalah sebuah contohnya. Kemudian yang keenam yaitu mempermudah penerimaan informasi oleh audiens. Baik, bisa kalian bayangkan ketika hari ini saya menyampaikan hanya dengan verbal saja, tanpa tulisan, tanpa alat bantu seperti orang tausiah begitu ya, maka itu akan mempersulit si penerima untuk menyerap sebuah informasi. Itu kemudian yang berikutnya adalah mendorong seseorang untuk mengetahui, kemudian mendalami dan akhirnya memberikan pengertian yang lebih baik. Dengan adanya alat bantu tentunya ini akan semakin meningkatkan keinginan seseorang untuk mengetahui apa yang kita sampaikan gitu ya. Ya, bisa dibandingkan kalau misalnya kita menyampaikan tanpa alat bantu apapun, tentunya itu selain mungkin menjenuhkan, tidak ada sesuatu yang diperhatikan, sehingga itu akan mengurangi dari apa yang seharusnya kita sampaikan kepada audiens gitu. Kemudian macam-macam alat bantu ini kalau secara umum dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah alat bantu lihat gitu ya, atau visual aid. Ini berguna untuk menstimulasi tentunya dari indera mata, penglihatan pada saat proses pendidikan. Nah, ini sebagai contoh, hari ini pun saya memberikan contoh. Ini adalah salah satu alat bantu lihat sehingga mahasiswa bisa melihat. Selain di sini ada voice atau suara yang menjelaskan terkait dengan materi. Ya, tentunya ini akan mempermudah mahasiswa semuanya dalam menerima sebuah informasi. Mungkin ada lagi yang alat bantu yang lainnya seperti mungkin brosur, kemudian poster, kemudian pamflet, video dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah alat bantu dengar. Ini seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin alat pengeras suara ya, kita pakai mungkin dia tidak pakai LCD, tidak pakai alat bantu lihat, tapi dia pakai pengeras saja. Sebagai contohnya adalah misalnya kalau kalian mungkin mendengarkan khotbah gitu ya, khotbah itu dia hanya menggunakan pengeras suara saja, tapi tidak ada gambar-gambar atau sesuatu atau visual aid yang bisa dilihat oleh audiens. Kemudian adalah yang berikutnya, ini adalah alat bantu di mana itu mengcombine kemudian menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara alat bantu lihat dan dengar ya. Dari beberapa media ini kebanyakan orang menggunakan yang ketiga gitu ya, untuk mendapatkan efektivitas dari penkes yang kita
lakukan gitu ya. Yang pertama tentunya juga bagus, yang kedua juga bagus, tapi akan lebih sempurna ketika kita menggunakan yang namanya alat bantu lihat dan dengar. Ada beberapa contoh di sana, mungkin saat saya menyampaikan di kelas saya menggunakan mikrofon itu untuk alat bantu dengar, kemudian juga saya pakai LCD itu alat bantu lihat. Nah, apalagi ditambah dengan mungkin video yang bisa disaksikan oleh mahasiswa, begitu tentunya itu akan menambah keberhasilan dari pendidikan kesehatan yang kita lakukan gitu ya. Baik, ini adalah semacam diagram gitu ya, diagram yang mana ini semakin ke bawah ini akan menunjang keberhasilan dari pendidikan kesehatan yang kita lakukan itu. Yang pertama, yang paling rendah ini adalah kata-kata. Jadi kalau kita hanya menggunakan kata-kata saja, ngomong saja, verbal saja, ini dia punya tingkat keberhasilan yang paling kecil gitu ya. Sebaliknya semakin ke bawah ini katakanlah tulisan gitu ya, tulisan ini lebih besar, kemudian rekaman radio ini lebih besar lagi tingkat keberhasilannya. Kalau rekaman radio ini hanya suara saja ya, tapi kalau yang berikutnya adalah film, ada video, ini akan punya peluang keberhasilan yang lebih besar lagi. Kemudian pameran, demonstrasi, nah ini sering kita lakukan ya, demonstrasi ketika mahasiswa berada di laboratorium yang awalnya mungkin dosen memberikan materi, dosen mempraktekkan, kemudian mahasiswa disuruh mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Nah itu dia punya tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah benda tiruan ya, demonstrasi sudah kita juga melakukan, kemudian benda tiruan kita juga memakai itu ya, katakanlah di laboratorium. Saya kira mahasiswa bisa melihat berbagai macam pantem, benda-benda tiruan yang mana itu tujuannya adalah meningkatkan keberhasilan dari apa yang kita sampaikan ke mahasiswa. Yang berikutnya adalah benda asli. Jadi kalau kita menggunakan benda asli ini tentunya ini punya peluang keberhasilan yang paling tinggi dibandingkan metode-metode atau alat bantu yang kita gunakan. Sebagai contoh, mungkin di dunia medis khususnya di kedokteran, di sana itu ada yang namanya bedah mayat gitu ya. Berbeda dengan para medis ya, seperti kita perawat, mungkin kita tidak sampai ke sana ya, kita hanya menggunakan cara mungkin demonstrasi, benda tiruan, rekaman, tulisan, kata-kata, film dan sebagainya. Tapi di kedokteran dia ada yang namanya menggunakan benda asli. Jadi betul-betul ketika mereka belajar jantung itu dilakukan bedah mayat, kemudian dilihat jantung itu seperti apa, terus kemudian besarnya seberapa dan lain sebagainya. Nah sehingga mahasiswa akan memiliki istilahnya pengetahuan yang lebih baik ya. Karena apa? Karena mereka memakai benda yang asli, betul-betul real, melihat apa yang dia pelajari itu. Kemudian nah ini adalah sebagai contoh yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita menggunakan benda-benda asli, maka ini akan meningkatkan keberhasilan dari materi yang kita sampaikan. Baik, ini adalah sedikit gambaran saja, gambaran ketika mahasiswa besok
kalian semuanya mungkin praktek di PKK keluarga dan gerontik ya. Nah, waktu itu ada yang namanya praktek komunitas gitu ya. Jadi mahasiswa itu nanti mempresentasikan kepada masyarakat gitu ya. Kita melakukan pendidikan kesehatan, mungkin gambarannya seperti ini. Nah, ini juga dalam rangka untuk meningkatkan keberhasilan dari apa yang kita sampaikan ke masyarakat. Nah, ini juga sama. Ini adalah gambaran-gambaran ketika besok kalian semuanya praktek di lapangan, mungkin juga akan melakukan seperti ini. Jadi mahasiswa nanti akan terlibat secara langsung dengan masyarakat, berdampingan dengan masyarakat, bahkan hidup bersama dan berbaur dengan masyarakat. Nah, salah satu tugasnya adalah jenengan nanti akan memberikan sebuah informasi, membangun dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah memberikan sebuah informasi kesehatan kepada masyarakat. Ya, dengan seperti ini nanti diharapkan nanti pengetahuan masyarakat itu menjadi meningkat terkait dengan kesehatan gitu ya. Karena apa? Karena pengetahuan ini menjadi modal dasar untuk membentuk atau merubah sebuah perilaku gitu ya. Mungkin yang awalnya mereka masih membuang sampah di sembarang tempat, begitu ketika jenengan mahasiswa melakukan pendidikan kesehatan, pentingnya kita untuk membuang sampah pada tempat yang benar. Nah, itu menjadi modal dasar mereka atau masyarakat merubah perilaku gitu ya. Itu yang kita harapkan. Baik, saya kira begitu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan media pendidikan kesehatan yang mungkin saja bisa kalian gunakan atau kalian aplikasikan besok di masyarakat, khususnya waktu praktek PKK gerontik dan keluarga. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.